juta kan? 27 juta kemarin Pak dia. Sehari Pak, kemarin. Iya Pak. Iya, pembayaran pajak melalui dia Pak. Dia yang dalam penggeledahan ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang ikut menyaksikan penggeledahan marah besar ketika KPK menemukan indikasi Selasa pungutan siang, liar yang penyidik mencapai Komisi 100 Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah ruangan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemarin sore, Ratu Atut Isia dibawa ke rumah tahanan khusus wanita di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ratu Atut yang biasanya selalu kemarin itu berusaha sekitar 700-an. Kalau tak pakaikan angka konservatif 500 kendaraan per hari, maka satu hari putaran uangnya itu adalah hampir 100 juta satu hari. BPKI yang memang berperan. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2003 bertujuan mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia, terus menciptakan beragam ide untuk melancarkan efektivitas dari usaha pemberantasan korupsi sehingga lebih ideal di Indonesia. Dari data kasus yang dirilis KPK sejak tahun 2004 hingga pertengahan tahun 2014 ini, kasus yang paling banyak ditangani KPK adalah penyuapan yang melibatkan pejabat dan penyelenggara negara, disusul kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran di sektor pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Yang perlu disadari, tindak pidana korupsi, apapun modus dan nilainya, telah berdampak langsung dalam kehidupan masyarakat. Hingga saat ini, keuangan negara yang telah diselamatkan senilai lebih dari 197 triliun rupiah dari kegiatan pencegahan dan penindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau dikonversi, nilai ini bisa menyediakan sekolah gratis bagi 429 juta anak, atau juga membeli beras sebanyak 29,3 miliar kilogram bagi daerah rawan pangan, atau juga bisa membeli susu sebanyak 22,6 miliar liter bagi anak-anak yang menderita kurang gizi. Saat ini KPK memiliki 1.022 personel dengan wilayah kerja di 511 kabupaten kota di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dengan luas wilayah 1,9 juta kilometer yang terdiri dari 17.508 gugusan pulau, artinya besarnya coverage area ini tentu memerlukan usaha yang besar pula bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugasnya. Kiprah KPK dalam pemberantasan korupsi melibatkan 3 lini. Yang pertama penindakan, kedua pencegahan, dan ketiga partisipasi publik. Saat ini perhatian publik terhadap kasus korupsi sangat tinggi diakibatkan pemberitaan yang masif atas sejumlah kasus dan gencarnya sosialisasi yang ada di bidang pencegahan. Namun, ini saja belum cukup untuk membangkitkan partisipasi publik. Keterlibatan publik tidak hanya dibutuhkan pelaporan dan mengawasi sistem, tetapi juga pada pembentukan budaya melalui sikap, perilaku, dan pandangan yang anti korupsi. Masyarakat Indonesia pun perlu untuk mengetahui bahwa peran serta dalam pemberantasan korupsi ini dapat dilakukan melalui Direktorat LHKPN, Direktorat Gratifikasi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, serta Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto, dalam sejumlah studi dan penelitian, KPK telah menelisik anatomi korupsi melalui metode Corruption Impact Assessment atau CIA untuk mengidentifikasi potensi titik rawan korupsi dalam sebuah sistem tertentu. Karena itu, KPK fokus pada 5 national interest di Indonesia yang dianggap titik rawan terjadinya korupsi, antara lain pajak, sumber daya alam, ketahanan pangan, yang termasuk pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, dan penegak hukum. 5 hal ini yang menjadi fokus utama KPK. KPK terus melakukan inisiatif agar pemberantasan korupsi berjalan efektif dan menyentuh langsung sendi kehidupan masyarakat. Partisipasi publik tentu harus ditingkatkan agar semakin banyak sektor yang diperbaiki kinerjanya. Kini, KPK mengupayakan intervensi perbaikan sistem melalui inspeksi mendadak atau sidak. Salah satunya lewat sidak yang dilakukan KPK ke Balai Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor atau KIR Kedaung Kaliangke, Jakarta Barat, yang merupakan salah satu jurus baru dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dikenal dengan istilah PT Corruption. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto, memang tidak semua korupsi kecil bisa diselesaikan dengan cara sidak.
Namun sidak ini bisa menjadi shocking dan pintu masuk untuk mengetahui sejauh mana dampak korupsi kecil yang masih kerap terjadi, terutama di sektor pelayanan publik. Sidak yang dilakukan KPK menjadi alternatif baru untuk pemberantasan korupsi, sekaligus memberikan interpretasi baru kepada masyarakat Indonesia bahwa diperlukan peran serta masyarakat dalam menumpas korupsi di Indonesia dan bahaya besar dari korupsi yang walaupun dikategorikan dalam petty corruption, namun akan berefek besar dalam kemaslahatan hidup orang banyak, bahkan generasi seterusnya. Bahaya korupsi paling besar adalah mindset masyarakat yang menganggap hal wajar dalam pemberian uang pelicin ataupun pungutan liar dalam menyelesaikan beragam persoalan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Mindset ini yang harus diubah, memerlukan keterlibatan dan peran masyarakat. Kenapa nggak mau dipermudah orang bisa bayar langsung di bank, store di bank? Omset kemarin terakhir berapa? 27 juta kan? 27 juta kemarin Pak. Omsetnya. Sehari Pak, kemarin. Iya Pak. Iya, pembayaran pajak melalui dia Pak. Dia yang nangani. Sekarang ini. Kamu kan bilang dapat duit untungan, kamu bilang kamu makan sendiri, lebih untungnya, nggak stok ke atasan. Ya udah, kamu kita pecat aja Pak. Sikap, pandangan, dan perilaku koruptif yang dimiliki sebagian masyarakat harus segera dirubah. Dalam kasus sidak di Balai Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor Kaliangke, ada satu perspektif yang ingin diperlihatkan KPK kepada masyarakat. Bahwa bukan hanya terjadi kecurangan atau korupsi, tapi korupsi itu jadi penyebab utama melayangnya jutaan nyawa manusia. Bila kendaraan seperti bus atau transportasi umum yang mengalami kecelakaan dan setelah dilakukan investigasi karena kendaraan yang seharusnya tidak lulus uji kelayakan, dengan sidak yang dilakukan di KIR dapat juga mengatasi pembengkakan biaya pembangunan infrastruktur yang disebabkan mobil yang tak layak jalan. Pendekatan melalui sidak di KIR ini kelak diharapkan pada akhirnya mampu meminimalisasi jumlah kecelakaan dan menghilangkan tradisi pungli yang telah terwariskan selama bertahun-tahun dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dan lewat sidak yang dilakukan KPK, menurut Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto, merupakan salah satu cara untuk membangun governance proses dan governance system dalam menilai kelayakan kendaraan. Sistem yang baik yang terbentuk di tengah kehidupan masyarakat dan pemerintahan akan menjadi instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.